Oh my god, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. Baik, poin selanjutnya yakni jenis-jenis kelompok referensi. Jenis-jenis kelompok referensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi, misalnya Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas, dan perusahaan. Kemudian kelompok informal. Apa itu kelompok informal? Kelompok informal biasanya terbentuk karena hubungan sosial, misalnya kelompok bermain badminton, kelompok senam, kelompok arisan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yakni kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer kelompok dengan keanggotaan yang terbatas. Interaksi antar anggota secara tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota. Contohnya keluarga dan kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Kemudian kelompok sekunder merupakan kelompok yang mempunyai ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antara anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap muka antara anggota kelompok, mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Contohnya asosiasi profesi dan himpunan alumni. Kemudian yang terakhir yakni kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi merupakan kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok referensinya. Kemudian kelompok disosiasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Baik, yang selanjutnya yakni pengaruh kelompok referensi. Pengaruh kelompok referensi ada 3. Yang pertama itu pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok referensi jika ada. Yang pertama, tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. 2. Penerimaan sosial sebagai motivasi kuat. Kemudian 3. Produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. Pengaruh yang kedua yakni pengaruh ekspresi nilai. Kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Seorang konsumen akan membeli kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses atau kendaraan tersebut dapat meningkat citra dirinya. Kemudian pengaruh yang ketiga yakni pengaruh informasi. Kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen karena kelompok referensi tersebut sangat dipercaya sarannya karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Kemudian beberapa kelompok referensi yang terkait dengan konsumen yakni kelompok pertemanan, kelompok belanja, kelompok kerja, dan kelompok atau masyarakat maya, dan kelompok pegiat konsumen. Kelompok pertemanan atau friendship groups merupakan konsumen yang membutuhkan teman dan sahabat sesamanya. Karena memiliki teman atau sahabat merupakan naluri dari konsumen sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, kelompok belanja atau shopping groups. Kelompok belanja adalah 2 atau lebih orang konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama. Kelompok belanja bisa merupakan kelompok persahabatan atau keluarga, namun bisa juga orang lain yang bertemu di toko untuk membeli produk bersama. Kemudian kelompok kerja, work groups, interaksi yang sering dan intensif memungkinkan teman-teman sebagai kelompok kerja mempengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan jasa dan pemilihan merek. Kelompok atau masyarakat maya atau people group or communities. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut kelompok atau masyarakat maya. Kemudian kelompok pegiat konsumen. Kelompok pegiat konsumen memerlukan kelompok yang bisa membantunya ketika dirugikan oleh produsen. Sekian, terima kasih.